Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, semoga selalu sehat dan sukses. Komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, semoga semakin cetar membahana, bisa selalu sehat, semangat dan berbagi ilmu kemana-mana. Di era pandemi tetap jaga protokol kesehatan, semangat untuk berbagi, semangat bersilaturahmi, semangat berkomunikasi, semangat beraksi, dan tentu saja tidak lupa semangat untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta dan Taman Literasi Arfus Ratu Lisa tercinta. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pemakaian kata Anda dan kamu. Kamu, ya kamu, ya gitu ya. Jadi kalau kita ingat komedian Mas Dodit Mulyanto ya, kamu tahu enggak kalau aku suka mencari kamu, ya kamu gitu, ya kamu gitu ya. Ini terkait dengan pertanyaan Mbak Octavia terkait dengan kalau mengajar di SD itu kan bagaimana kita menggunakan kata sapaan, lebih tepat menggunakan kata Anda atau kamu. Nah sekarang kita bisa mendiskusikan bersama-sama begini, Mbak Octavia dan juga Mas Anang, Mas Akbar, Mas Bia, teman-teman di berbagai wilayah Yogyakarta, khususnya di wilayah Indonesia juga. Ternyata dalam bertutur itu kan kita menggunakan ekspresi, ya ekspresi. Nah, ekspresi ini akan bisa memberikan satu kontribusi ketika kita berhadapan langsung dengan lawan tutur. Nah, berbeda dengan ketika kita berkomunikasi lewat tulis. Tapi kalau kita berdiskusi langsung bisa melihat lawan tutur kita, tentu ekspresi wajah kita akan sangat berpengaruh. Apa yang diimplikaturkan, apa yang kita implikaturkan kepada lawan tutur lalu dipradugakan oleh lawan tutur kita. Jadi aspek kesantunan dalam bertutur ini sangat berpengaruh dalam melihat berbagai dimensi tuturan. Karena sekarang ini ada media cetak, ada media online, ada sarana cetak dan sarana online. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Romadi mengenai strategi tutur santun dalam berbahasa dengan sapaan Anda atau kamu dalam berkomunikasi. Nah, pada video kali ini saya akan perluas materi mengenai berbahasa yang baik dan santun dalam figur kita sebagai mahasiswa. Nah, berikut langsung saja untuk materinya, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanggita Fatma Putra Pratama dengan NIM H05210161 dari kelas B Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang berbahasa yang baik dan santun dalam lingkup perkuliahan sebagai mahasiswa milenial. Sebelumnya, pengertian fungsi bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi yang memiliki kaitan erat dengan budaya. Dalam berkomunikasi, perilaku santun dalam bertutur merupakan suatu keharusan yang harus diperhatikan oleh setiap pemakai bahasa. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa, serta tunduk pada norma-norma budaya yang berlaku ketika tuturan atau komunikasi itu terjadi. Norma budaya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkup perkuliahan adalah konkretnya ketika etika yang telah ditentukan dan disepakati bersama antar masyarakat dalam suatu daerah atau lingkungan tertentu. Tidak terkecuali etika dalam berbahasa yang harus diperhatikan dalam setiap pemakai bahasa ketika peristiwa komunikasi berlangsung, yang memberi asumsi bahwa pemakai bahasa dalam berkomunikasi tidak harus mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan perkuliahan agar perilaku santun dalam berbahasa dapat terwujud dengan baik. Dan berikut ini hal yang perlu diperhatikan terkait berbahasa yang baik dan santun dalam lingkup perkuliahan sebagai mahasiswa milenial. Yang pertama, konsep kesantunan berbahasa. Nah, pada poin pertama kita harus mengenal tentang konsep dasar dari kesantunan berbahasa. Baik secara singkat dan umum, ada 3 kaidah yang harus dipatuhi agar
tuturan kita terdengar santun oleh pendengar atau lawan tutur kita. Ketiga kaidah itu adalah formalitas, ketidaktegasan, dan kesamaan atau kesekawanan. Bila dijelaskan satu persatu, kaidah pertama yaitu formalitas, itu berarti jangan terlalu memaksa dan jangan terlalu angkuh. Kaidah yang kedua memiliki arti harus membuat pembicaraan yang sedemikian rupa sehingga tutur lawan atau lawan bicara kita dapat menentukan pikirannya. Yang ketiga yaitu kesekawanan. Berarti bertingkah seolah-olah Anda atau dan lawan tutur Anda menjadi sama, atau dengan kata lain lawan tutur Anda merasa senang. Dengan singkat bisa dikatakan sebuah tuturan tersebut santun kalau tidak terdengar memaksa atau angkuh. Aturan itu memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur dan lawan tutur menjadi senang. Baik, untuk yang kedua, kesantunan dan kebudayaan. Kesantunan yang terkait dengan kebudayaan. Melihat kita sebagai mahasiswa, tentunya kita berasal dari berbagai daerah dan berbagai kebudayaan yang kita bawa. Nah, melihat kebudayaan sebagai kebiasaan dan perilaku manusia, memang memungkinkan ada kelompok masyarakat berbudaya yang berbicara dengan suara keras seperti layaknya orang bertengkar. Tetapi mungkin ada juga kelompok masyarakat yang berbicara dengan suara pelan dan lembut. Nah, kedua perbedaan ini bukan berarti yang bersuara keras tidak memiliki kesantunan. Tetap memiliki, namun dengan gaya berbicara sesuai dengan kebudayaan yang mereka bawa. Yang ketiga, etika berbahasa. Etika berbahasa ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya etika berbahasa sendiri dimiliki oleh seseorang maupun kelompok masyarakat itu sendiri. Karena melalui bahasa seseorang akan tahu status sosial dan budaya dalam masyarakat itu, sehingga dapat memudahkan orang tersebut dalam memilih atau menggunakan bahasa secara tepat pada tempatnya. Etika berbahasa kepada beliau-beliau dosen yang lebih tua misalnya, kita tahu betul ketepatan kita berbicara pada dosen tersebut tentang bagaimana cara menggunakan bahasa yang benar dan tidak terkesan meremehkan kepada dosen-dosen atau beliau yang lebih tua. Hal tersebut berlaku juga ketika menghubungi beliau melalui sosial media manapun. Yang keempat, kemampuan berbahasa kita. Nah, dari ketiga poin yang sudah saya jelaskan tadi, pasti akan ada kaitannya dengan poin keempat ini mengenai kemampuan berbahasa yang kita miliki. Setelah memahami konsep dasar kesantunan yang berhubungan dengan kebudayaan dan etika berbahasa, tentu saja itu harus dibuktikan dengan kemampuan berbahasa kita sebagai mahasiswa milenial. Terdapat hubungan antara kemampuan berbahasa dengan sikap mental para penuturnya. Maka, buruknya kemampuan berbahasa Indonesia sebagian besar orang Indonesia, termaksud kelompok elit dan golongan intelektualnya, adalah karena sifat-sifat negatif itu yang melekat pada mental sebagian besar orang Indonesia. Sifat-sifat itu adalah: yang pertama, suka meremehkan mutu; yang kedua, mental menerabas; yang ketiga, turna harga diri; yang keempat, tidak disiplin; yang kelima, enggan menanggung jawab; dan keenam, suka latah dan atau ikut-ikutan. Sifat suka meremehkan mutu tampak pada perilaku berbahasa yang pokoknya mengerti. Sikap ini menyebabkan bahasa yang digunakan menjadi asal-asalan dan mereka tidak memperdulikan bahasa itu benar atau salah. Tentu saja keinginan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa menjadi tidak ada sama sekali. Yang penting bagi mereka adalah bahasa yang digunakan itu bisa dimengerti orang. Kata mereka, soal salah benar bahasa itu adalah soal urusan guru bahasa atau penyuluh bahasa di pusat bahasa. Nah, figur kita sebagai seorang mahasiswa tentunya sangat menghindari pemikiran dan sifat-sifat negatif tersebut. Dan itu tadi tentang hal-hal mengenai kesantunan dalam berbahasa yang baik dan santun dalam lingkup perkuliahan sebagai mahasiswa milenial. Nah, untuk selanjutnya pokok bahasan saya yaitu mengenai penyebab ketidaksantunan dalam berbahasa. Selain pokok bahasan saya tadi mengenai berbahasa yang baik dan santun, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab ketidaksantunan dalam berbahasa.
Yang pertama adalah kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Kritik kepada lawan tutur secara langsung dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah petuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Yang kedua, dorongan rasa emosi penutur. Kadangkala ketika bertutur dengan dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur itu marah pada lawan tuturnya. Yang ketiga yaitu protektif terhadap pendapat. Seringkali ketika bertutur seseorang penutur bersifat protektif terhadap pendapat. Hal itu dilakukan agar lawan tutur tidak percaya oleh pihak lain. Yang keempat yaitu sengaja menuduh lawan tutur. Seringkali penutur menyampaikan tuduhan dalam tuturannya kepada lawan tutur. Yang kelima yaitu sengaja memojokkan lawan tutur. Dalam berbicara ada kalanya pembicaraan itu menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan lawan tutur dan membuat lawan tutur tidak berdaya. Sekian itu tadi video dari saya mengenai berbahasa yang baik dan santun dalam lingkup perkuliahan sebagai mahasiswa milenial. Salam Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.